Muda, nama saya Andi Wijaya, kelas 1 BUML, mahasiswa Universitas Internasional Batam. Hari ini saya akan menceritakan riwayat hidup Pangeran Siddhartha Gautama. Pangeran Siddhartha Gautama dilahirkan pada tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini. Ketika itu Ratu Mahamaya berdiri memegang dahan pohon cal. Ketika kelahiran sang pangeran dibarengi dengan kejadian jatuhnya dua aras kecil yang jatuh dari langit, yang satu dingin sedangkan yang satu hangat. Aras tersebut membasuh tubuh Siddhartha. Pangeran Siddhartha lahir dalam keadaan bersih tanpa noda, bahkan dapat langsung berdiri tegak dan dapat melangkah ke arah utara, tempat yang dipijaknya tumbuhan bunga teratai. Dari kejadian itu, para pertapa di bawah pimpinan Ashitakala meramalkan Pangeran Siddhartha kelak akan menjadi maharaja, diraja, atau akan menjadi seorang Buddha. Petapa Kodana dengan pasti meramalkan sang pangeran kelak akan menjadi Buddha. Ramalan tersebut membuat Sri Baginda merasa cemas, karena apabila sang pangeran menjadi Buddha, tidak ada yang mewarisi tahta kerajaannya. Kemudian para pertapa itu berpesan agar sang pangeran jangan sampai melihat 4 macam peristiwa. Jika tidak, ia akan menjadi petapa dan akan menjadi Buddha. Baginda khawatir putra tunggalnya itu akan meninggalkan istana dan menjadi petapa pengembara tanpa tempat tinggal. Maka dari itu Baginda memilih banyak pelayan untuk merawat Pangeran Siddhartha agar putra tunggalnya menikmati hidup keduniawian. Segala bentuk penderitaan berusaha disingkirkan dari kehidupan Pangeran Siddhartha, seperti sakit, umur tua, dan kematian, sehingga Pangeran Siddhartha hanya mengetahui kenikmatan duniawi. Keistimewaan Siddhartha sudah terlihat sejak kecil dengan kecerdasannya yang di atas rata-rata. Kehidupannya selalu dilayani pelayan-pelayan dan dayang-dayang yang masih muda dan cantik, rupawan di istana yang megah dan indah. Dalam usia 7 tahun, Pangeran Siddhartha telah mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, tetapi ia merasa kurang berminat dengan pelajaran tersebut. Pangeran Siddhartha mendalami 3 istana, yaitu istana musim semi, musim hujan, dan pancaroba. Pada usia 16 tahun, Pangeran Siddhartha menikah dengan putri Yasodhara setelah berhasil memenangkan berbagai sayembara. Namun akhirnya sang pangeran melihat 4 peristiwa yang selalu diusahakan agar tidak berada di dalam penglihatannya. Suatu hari Pangeran Siddhartha meminta izin untuk berjalan di luar istana. Dimanapun kesempatan berada, ia melihat 4 peristiwa yang sangat berarti, yaitu tua, orang sakit, orang mati, dan orang suci. Pangeran Siddhartha bersedih dan menanyakan kepada dirinya sendiri, apa itu arti kehidupan ini kalau semuanya akan menderita sakit, umur tua, dan kematian? Lebih-lebih mereka yang meminta pertolongan kepada orang yang tidak mengerti, yang sama sekali tidak tahu dan terikat dengan segala sesuatu yang sifatnya sementara ini. Pangeran Siddhartha berpikir bahwa hanya kehidupan suci yang akan memberikan semua jawaban tersebut. Akibatnya Pangeran Siddhartha menjadi tampak murung dan kecewa melihat kenyataan hidup yang berderita. Setelah 15 tahun menikah, Pangeran Siddhartha berusia 29 tahun. Istrinya melahirkan putra pertama yang diberikanlah nama Rahula. Setelah itu Pangeran Siddhartha meninggalkan istana keluarga kemewahan untuk pergi berburu mencari ilmu sejati yang dapat membebaskan manusia dari usia tua, sakit, dan mati. Pada suatu malam, Pangeran Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan istana dengan ditemani kusirnya, yaitu Channa. Tekadnya telah bulat untuk melakukan pelepasan agung dengan menjalani hidup sebagai petapa. Dalam pengembaraannya, Siddhartha berguru kepada Alakalama dan Udaka Ramaputra. Dari kedua gurunya tersebut, ia belum puas karena tidak memperoleh yang diharapkan. Kemudian Siddhartha betapa menyiksa dirinya dengan ditemani 5 orang petapa di hutan Urewela di tepi sungai Niraja yang mengalir dekat hutan Gaya.
Selama 6 tahun menjalani tapa menyiksa diri, Gautama belum juga memahami hakikat dengan tujuan betapa yang dilakukan tersebut, hingga akhirnya ia memutuskan untuk menghenti bertapa dan pergi ke sungai untuk mandi. Badannya yang tinggal tulang hampir tidak sanggup menopang tubuhnya. Badannya yang sudah lemah membuatnya hampir putus asa. Terlebih godaan setan yang mana dahsyat, tetapi kemauan yang keras dia melanjutkan pertapanya. Hal ini terjadi ketika bintang lagi memperlihatkan dirinya ufuk timur. Pertapa Gautama mencapai penerangan sempurna dan menjadi Sansaya Buddha tepat pada saat bulan purnama raya di bulan Waisak ketika ia berusia 35 tahun. Menurut versi Buddha Mahayana 530 pada hari ke-8 bulan ke-12, tubuh sang Siddhartha memancar 6 sinar Buddha Harasmi. Ketika telah mencapai penerangan sempurna, Pertapa Gautama mendapatkan gelar kesempurnaan, yaitu Buddha Gautama, Buddha Sakyamuni, Tata, Sugata, Bahawaga, dan sebagainya. 5 petapa yang mendampingi Gautama di hutan Uravaka merupakan murid pertama Sang Buddha yang mendengarkan khotbah pertama Dhammacakka Pavattana. Khotbah tersebut menjelaskan tentang jalan 8 yang ditemukan, yaitu 8 ruas jalan kemuliaan tersebut. Awal khotbah yang menjelaskan 4 kebenaran mulia. Buddha Gautama kembali berkelana menyebarkan Dhamma selama 45 tahun kepada umat manusia dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang. Pada usia 80 tahunnya ia menyadari bahwa 3 bulan lagi akan mencapai pari di mana Sang Buddha dalam keadaan sakit berbaring di antara 2 pohon salak di Kusinagara memberi khotbah Dhamma terakhir kepada murid-muridnya, lalu parinibbana dalam versi Buddhis Mahayana 468 sebelum Masehi pada bulan ke-15 kalender lunar, sementara versi WFH pada bulan Mei 543 sebelum Masehi. Sang Buddha bersabda, "Dengarkan baik-baik wahai para biku, aku sampaikan kepadamu, aku akan menusuk semua benda-benda yang terbentuk, berjuang dengan penuh kasih kesadaran." 3 Nikalaya kedua 156. Seorang Buddha memiliki sifat cinta kasih sayang yang berbeda oleh sabda Buddha Gautama, "Penderitaanmu adalah penderitaanku dan kegembiraanmu adalah kegembiraan manusia." Adalah pancaran dari semangat cinta kasih dan kasih sayang yang dapat menunjukkan kepada pencerahan sempurna. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah.